Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada hari Ini lahan punya lahan punya Bebas. 2022. Ini Gang Mangga, Gang Pepaya RT 7 RW 15. Kedatangan Bapak Dewan Dapil BCL, Dapil BCL hadir. Azan ada Aduan warga ini, masalahnya warga. Bapak anggota dewan masih ada urusan lagi ya? Hari ini pada kebanjiran. Ya. Berarti bahwa kita mulai aja ya, Pak ya? Kita sampaikan aspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa la umur dinna wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin. Ada Wa ala alihi wa sahbihi ajmain nama batu. Yang sama-sama kami hormati dan sangat berkesan dan sangat senang ya. Tadi hari dihadiri Bapak yang terhormat Bapak Ubaidillah ya Pak ya? Iya. Dari komisi berapa? B. Komisi B. Nah, yang saya hormati Pak Bapak Ketua RW 15, yang saya hormati Bapak RT 04, Pak tokoh masyarakat semuanya. Terima kasih pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa silaturahmi perdana ya Pak, sama kita ya Pak ya. Tak kenal maka tak sayang, biar sayang Pak di kita Pak gitu Pak ya. Bapak dari Limo ya berarti ya? Dari Limo. Ya alhamdulillah bisa di sini. Salawat dan salam tentunya kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita syafaatnya selalu kita tunggu di yaumul qiyamah. Amin. Yang selanjutnya terima kasih Pak. Ini kita langsung ke poin masalahnya aja. Memang warga kita kemarin alhamdulillah lagi banyak berkah air berlimpah, ya kan? Nah sebenarnya kalau dari histori ini sebenarnya udah puluhan tahun Pak mengalami hal seperti ini, dan itu selalu tidak ada jalan keluarnya. Nah saya berharap kehadiran Bapak Ubaidillah di sini bisa membawa satu solusi yang belum pernah terpecahkan antara selalu kalau kita keluhan ke kelurahan maupun ke RW kemanapun pasti inti lintas kelurahan antara BJ dan Kukusan. Itu Kukusan Pak, masalahnya di situ. Kalau dari BJ sendiri kita bisa lah sampai selesai. Nah dampaknya ini RT 6 sih mungkin di atas nggak terlalu, tapi RT 7 sama RT 4 ini yang genangannya itu memang sangat bukan cuma 1 meter, mungkin di lapangan hampir 1,5 meter ya Pak ya? Jadi 50% lah. Iya lumayan. Tapi di sini Pak, ini hampir semuanya di RT 7 ini hampir semuanya kena. Termasuk PRW juga masuk juga nih. Nah, saya berharap nanti Pak RW bisa menyampaikan dari saya mungkin kisi-kisi awal itu mungkin seperti itu Pak, bahwa yang kita inginkan sebenarnya garis besarnya adalah pelebaran ataupun ada peraturan yang memang mengatur bahwa saluran ini jangan dipermanenkan tutupnya. Bahwa kemarin kita kerja bakti itu di dalam gorong-gorong itu ada ketupuk pisang, ada kasur, ibaratnya seperti itulah Pak. Nah saya berharap ketuaan Bapak ini bisa memanjang Pak. Bapak bisa di sini, bisa apa keluhan kita ini yang sudah lama. Katanya sepele kalau Pak mau panas. Seperti saya gigi Pak. Giliran sakit gigi mau dicabut sembuh, lupa lagi ya, sama aja. Kita di saat posisi udah nggak hujan kita lupa ingat lagi. Seperti itu silakan. Jadi pas hujan aja ya. Ya betul. Mungkin langsung saya sampaikan seperti itu kisi-kisinya Pak. Selanjutnya mungkin langsung ke Pak RW ya. Waktu dan tempat kami persilakan Pak RW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Ubaidillah sebagai Komisi B ya di BCL. Yang saya hormati Ketua RT 04, saya hormati Kang Acot sebagai staf dan bendahara RT. Saya tujuh dan matur dari Allah SWT. Kita telah didatangi Pak anggota Dewan Pak Ubay
melalui Pak Sodikin ya. Pak Sodikin sudah ada. Makasih Pak Sodikin sudah menjembatani ya. Kegiatan pemberian anak-anak kita, karena kemarin kita sudah kena banjirnya lebih, sudahlah hujannya nggak lama ya, karena banjirnya selalu berlimpah ke bawah. Nah ini solusinya sih kemarin sih emang sih Pak ya, dari awal jembatan ini nih Pak, jembatan ini kemarin kan nggak landai ya Pak, sehingga jadi RT4 itu selalu banjirnya lebih luas, lebih dalam. Nah ini karena udah dibuat lebih besar lagi, jadi debit air udah langsung cepet ke jalan Kukusan. Nah selain itu kan karena di Kukusan itu kan ya sedikit lah kecil ya, karena dia masih ada tanah kosong, jadi mungkin perawatannya mungkin nggak ada yang rawat atau apa ya. Jadi posisinya kosong Pak gitu ya? Iya. Karena udah ada bangunan. Dicor Pak, di depan rumah dicor. Di sebelah sononya Pak, sebelah sononya kan ada lapak tuh, ada lapak juga di situ. Ya mungkin karena jarang dikerja batu ini, itu mungkin selalu terhambat atau banyak sampah-sampah yang nggak bisa diisi. Nah kemungkinan dulu kan pernah ada dinas ya Pak, dinas pernah ngerjain, nggak tahu di tahun berapa, karena ditutup kan. Kalau itu karena ada jalanan masyarakat dulu sih pakai kayu supaya ada jalanan. Nah, pas ada dinas ditutup, cuman untuk kebuka bisa ditutup. Dan selain juga itu juga ada yang permanen. Nah itu yang berat, kita juga sudah menghimbau kepada bapak-bapak jangan dipermanen. Kadang-kadang dia ya istilahnya lebih jalakan supaya nggak ini ya. Nah mungkin ada solusi ke bapak, kalau bisa sih dari antar kelurahan ya Pak, kelurahan dulu sama Kukusan kita satukan untuk bisa bisa solusinya agar bisa istilahnya diperlebar atau di jalan lebih enak saja. Kalau intervensi yang udah pernah dilakukan apa ya Pak? Pemerintah ya? Dulu sudah Pak, kalau nggak salah 2018 dulu sudah dibikin Yudit di daerah sini Pak, Yudit, tapi tidak sampai kecamatan Kukusannya, kelurahan Kukusan, hanya beji sini itu sudah mengurangin. Dan Yudit itu kan tutupnya itu kan cor Pak, jadi 40 cm aja itu udah bagus. Tapi sayangnya itu yang sudah permanen di depan rumah ini kan sekarang kebalik Pak, dibikin jalan kan, itu mereka itu ngecor Pak, jadi sepanjang rumah itu tidak ada saluran air yang memang untuk bak kontrolnya. Harusnya memang 1 meter atau 2 meter dikasih bak kontrol tuh. Nah atau memang kalau misalnya itu dibongkar semua, dikasih Yudit semua, jadi lebih gampang untuk ngangkat segala macam gitu Pak. Nah itu perlu menurut saya memang anggaran dan memang lintas Pak, PU-nya ini Pak. Solusinya paling itu aja sih. Jadi kalau memang mau dikerjakan itu tutup. Jadi suatu saat ada banjir Pak, kita kerja kemarin ngangkat kan akhirnya bongkarin gitu Pak. Nah itu ini Pak anggota dewan kita nih, mukanya masih ganteng ya kan, masih muda. Itu data kantong dah. Ya. Kami menerima limpahan air dari RT3, RT8, RW2, RW4 masuk ke komplek kami kan. Kemudian dari jalan itu tumpah ke kami Pak. RT5 pun Masjid At-Taqwa tuh kami. Jadi kalau hujan pasti di kami benar. Nah, air buangan airnya, saluran air buangan cuma ini aja, sempit. Dan ini udah sempit banget gitu. Ya. Banyak. Nah, terus kami 2 tahun lalu ya Pak, sudah mengajukan ke kota. BTN hampir sama sih, hampir sama. Ada penjual pembeli rata-rata segitu. Sudah. Cuman ada belum ada realisasi. Ada kekuasaan, jadi saya belum tahu lagi. KPR pajaknya keluar. Biaya proses KPR. Saya coba minta tolong ke almarhum itu. Ini data tulis ya. Sebelum masuk seorang gua itu ada tanah di sini gitu. Bisa buat Kolam.
banjir ya. Karena buangan air ke situ semua Pak, komplek kami semua. Itu juga warga ya udah gimana ya, udah teriak. Jadi iya dari sejak COVID itu nggak ada anggaran pemerintah, terus aja Pak RW ya, ke kami Pak. Pokoknya ini kayaknya kok pemerintah nggak ada gitu di kami itu, sama warga saya. Listrik, PGU kita yang bayar, semua warga yang bayar. Padahal aset sudah bisa terima kan ya Pak ya? Nah, ada dulu. Nah, Gitu. Kalau ada jaminan Pemda akan ngasih dana pemeliharaan tiap tahun, silakan serahkan. Gitu. Tapi ini nggak ada jaminan warga nggak mau Pak. Semua kita serahkan kalau ternyata biaya perawatannya kita juga gitu. langsung saya berdiri. Silakan monggo Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas undangannya Pak Sadikin yang saya hormati Pak RW 15 ya Pak ya. Ya. Pak Mugeni. ini kemudian Pak RT 4 ya dengan Pak Ipan. RT 6 itu Pak. Dengan Pak Dian. Ini RT 7, tuan rumah nih Pak. Oh iya. RT 7 ini. Semuanya Pak Mas Nin Pak. Mas Nin. Lahir hari Senin berarti. Senin. Lupa dia ya. Ya. 68 tahun kemarin. Masya Allah. Pasal dari Senin ya. Bonusnya ada banyak. Alhamdulillah, yang pertama salam kenal, saya Ubaidillah. Saat ini saya diamanahkan dari PKS ya Pak ya. Saya melanjutkan almarhumah Bu Farida. Baji. Ini periode pertama saya, dan saya selama ini memang banyak mengadvokasi di wilayah Limo Cinere, tapi memang saya pengen banget ke Beji sebenarnya, karena Bu Farida itu kan cukup banyak suaranya di Beji, Cukup terkenal Pak di sini Pak. cukup dikenal, dan saya berharap juga bisa banyak mengadvokasi atau juga membantu kendala-kendala masyarakat ya. Tadi juga saya baru dari Pasar Kemiri, itu juga banjir ya. Kemarin dari Orchid dia RW 17, dia perbatasan Kemiri Muka, Beji Timur ya, Beji Timur. Kalau yang tadi di Kemiri Kancah. Yang pertama saya coba mau sedikit mulai ya dari apa yang tadi dibahas, mungkin ke RW 4 dulu. Memang problemnya ketika aset belum diserah terimakan, maka intervensi itu akan sulit dilakukan. Nah kemudian kan kita saat ini ada sumber pembangunan itu ada 3 ya Pak ya. Pertama dari dana RW yang 300 juta yang sebelumnya dari Musrembang. Kemudian tahun depan atau mulai dari perencanaan tahun kemarin itu didistribusikan pengajuannya atau alokasi anggarannya itu dari masing-masing RW. Nah yang saya tahu, kalau lingkungan belum diserah terimakan pun itu belum bisa mengakses 300 juta itu. Mungkin nanti PR bisa diperdalam lagi ya Pak. Nah yang kedua dari dana aspirasi dewan. Jadi kalau memang nanti udah ada pegangannya dewan mana, ya dewan itu salah satunya yang akan mensupport pembangunan di wilayah. Yang ketiga melalui dinas langsung. Ya makanya tadi saya sih yakin kalau itu dibikin proposal, diajukan, tidak ada tindak lanjut kalau lahan itu belum diserah terimakan, pemerintah pun akan nggak berani Pak, karena itu bisa dipidanakan karena dianggap membangun tanah milik perusahaan misalnya, kalau itu masih atas nama PT. Nah kalau dari dinas itu bisa mengajukan langsung ya, entah itu bisa melalui yang skema normal ataupun skema BTT. Saya kemarin baru ada di Krukut itu BTT, nilainya lumayan gede, 3 miliaran ya, karena ada turap sungai yang longsor ya. Nah itu tidak direncanakan tahun sebelumnya, tapi di tahun itu juga ada juga dana perawatan, misalnya jalan rusak atau hal-hal yang sifatnya urgent,
saya udah cukup banyak juga ngaspal ya, walaupun tidak direncanakan di tahun sebelumnya, tapi menggunakan dana perawatan yang skalanya kecil. Nah kemudian itu kira-kira kalau dari sisi skema pendanaan, yang mana prosesnya itu di awal tahun, nanti realisasinya di tahun depan, jadi memang agak lumayan panjang prosesnya. Nah tadi terkait dengan problem di sini, memang ya kalau saya selalu coba menyerap masalah-masalah yang ada. Yang kedua, nanti saya coba kolaborasikan dengan PUPR ya Pak. Di Biji ini namanya Pak Ronald ya, yang megang kecamatan. Saya tadi udah komunikasi. Nanti saya untuk membahas beberapa titik-titik masalah banjir, karena memang masalahnya memang banyak ya. Jadi kenapa perlunya punya pegangan dewan sebenarnya, agar salah satunya menyuarakannya itu bisa lebih kencang, karena memang masalahnya banyak, sehingga ketika saya teriak di titik A ini prioritas, ya mereka mikirnya ke situ, padahal bisa jadi tempat lain juga banyak ya, karena memang masalah keterbatasan anggaran. Nanti saya coba saya kan udah dapat video-videonya Pak ya, yang kemarin banjir ya, saya coba sampaikan ke dinas, lalu kemudian kita coba mapping Pak, ini problemnya apa, terus kemudian solusinya apa. Nanti dari situ keluarlah butuh anggaran berapa. Nah dari anggaran itu ya tadi, apakah melalui aspirasi dewan, apakah melalui dinas, ya nanti kita bisa dorong dari sumber-sumber itu, atau nanti dari dana 300 juta. Nah itu yang nanti saya akan coba bahas. Nah kemudian untuk yang level selanjutnya, karena ini udah melibatkan antar kelurahan, saya kemarin dari Orchid itu juga sama, dia minta masukan ke saya, aksi apa selain yang saya akan coba lakukan. Yang bisa dilakukan bisa juga nanti beraudiensi ke komisi C, bagian infrastruktur. Sebenarnya saya urusan saya bukan di infrastruktur ya, tapi kalau namanya dewan semua urusan kita bantuin, mau sampah mau segala macam kita akan turun ya. Tapi kalau dinas yang memang terkait atau komisi yang terkait itu komisi C. Nanti saya udah minta juga di Orchid, karena dia minta saran bersurat. Nanti kita panggil kepala dinas, camat, lurah yang terkait. Jadi di sini kan 2 kelurahan nih. Nanti 2 kepala kelurahan kita panggil, berikut juga nanti di sana. Itu juga bisa nanti dilakukan Pak. Kalau kita mau paralel ya. Jadi semua jalan kita upayakan, sehingga nanti penyelesaiannya bisa lebih komprehensif. Nanti bisa bersurat, nanti saya ngawal, nanti kirim aja PDF-nya ke saya, suratnya buat ketua komisi C bla bla bla, kita ada masalah begini, kita mau beraudiensi. Nah nanti bisa kita barengin dengan yang di Orchid. Nah kalau dari dewan Pak, aspirasi yang selama ini pernah turun itu dari mana Pak? Yang pernah turun pengertian yang udah sudah jalan ya. Gitu. Yang lumayan. Dari siapa itu? Kota Dewan belum ada. Nah kita mau ya, kalau udah itu dari Pak Putra. Ya, Pak Putra tapi agak kemudian udah tasnya tinggi ya. Ya kalau Bapak syukur-syukur Pak Ubaidillah mau mengawalin dari awal ini sampai ujung nanti, ya kita sangat berterima kasih banget. Pasti ya pegangan ordalnya ya pasti Bapak ini gitu. Ya. Nah karena ini belum pernah hanya tembus Pak, terus terang aja nih. Nah maksud saya yang antar kelurahannya yang belum ada. Nanti saya malah jadi Pak, masuk ke udah paham ya maksudnya. Iya. Nanti saya kalau Bapak ada ini, kalau nggak nanti saya kasih kirim contoh-contoh mungkin yang lewat. Ya demikian obrolan sore bersama Dewan Ubaidi. Masuk lurah-lurah. Salam aspirasi. Lebih enak. Jalan. Nanti saya siap mengawal.
toh. Nangka. Nah, kemudian nih yang Bapak nih, kira-kira RT 7 RW 15. saya sendiri di Gria Pak, sekarang tinggal. Itu baru Pak. Yang aja yang kita serahkan, yang lainnya enggak. Iya. Tapi lo lucu juga ya. Alasan kenapa mau diserah terima kan apa ya Pak? Yang pertama itu ada pasung, tanah pasung, kemudian ada tanah warga. Oke. Nah, ini kita bukain, dia dibahin tanah itu, benangnya dengan pasung. Nah, sekarang kami gunakan untuk parkir. Dan itu sebagai pemasukan RT. Sebenarnya sih lebih ke benefit dari lingkungan agar lingkungan ini bisa mendapatkan intervensi pembangunan kan, jalan segala macam Pak ya. Kalau jalan kan bukan pasung. Oh iya pasung. Pasung jalan maksudnya. Iya Pak. Oh itu Yang udah artian Pak, fase- itu udah kalau gitu. Oh tadi yang belum maksudnya apa Yang ya? itu yang tadi kan kita ada beberapa Tanah kosong lah. tanah gitu kosong ya. lah gitu Tanah ya. kosong. Berarti atas nama masih atas nama. Namanya masih dihibahkannya ke warga Pak. Dan developer dihibahkannya ke warga. Kan begini, ini mohon maaf ya Pak ya. Harusnya yang namanya fasilitas pasum itu jalan, sarana pendukung. Sarana pendukung itu bisa lapangan bola, lapangan voli, masjid segala macam. Mestinya nih ya, harusnya seperangkat itu. Sehingga kalau mau bangun masjid kita bisa kasih hibah. Kalau mau bangun lapangan bola atau lapangan bulu tangkis itu bisa kasih hibah. Mestinya sih seperangkat, kecuali developernya udah menyerahkan semua fasilitas-fasilitasnya, baik itu sarana apa itu namanya taman segala macam. Kemudian nih ada sisa tanah yang nggak dipakai, ini gue kasih dah. Ya, belum masuk ya, belum masuk. Iya. Pasung, jadi Berarti ini yang memang belum masuk di luar dari yang di luar pasung. apa namanya perangkat-perangkat yang lain ya, Pak. Termasuk penerangan Pak. Menjadi kewajiban pemerintah. Walaupun memang nih ya realitasnya banyak jalan di jalanan pada mati. Tapi itu kan hal yang berbeda. Kalau udah masuk kewajiban pemerintah saya bisa nekan itu pada mati tuh, tolong dinyalain. Oh siapa? Itu. Tapi kalau misalnya masih belum aset itu masih milik pemerintah, masih milik swasta, ya itu kan bisa. Jadi di gang itu ada bagian programnya juga Pak. Jadi developer itu udah diserahkan. Ini yang menyerahkan mestinya si developer nih. Ya. Modernisasi.